Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lambannya proses hukum terhadap selebgram Rachel Fenya yang kabur pada saat karantina usai bepergian dari luar negeri memicu munculnya petisi di situs change.org. Warganet meminta polisi segera memproses kasus ini termasuk membongkar keberadaan mafia karantina. Kepolisian menduga adanya mafia karantina yang bermain dalam proses penanganan pandemi corona, termasuk dalam kasus Rachel Fenya. Bagaimana tidak, selebgram itu tidak menjalankan kewajiban karantina sepulangnya dari Amerika. Padahal aturan WNI harus menjalani isolasi mandiri usai bepergian dari luar negeri sudah jelas harus dipatuhi. Secara singkat, kronologi Rachel Fenya kabur dari karantina berawal saat dirinya bersama sang kekasih dan manajer masuk karantina di Wisma Atlet Pademangan. Ia dibantu oknum TNI berinisial FS. Namun baru 3 hari mereka justru keluar dengan mudahnya. Selain kabur dari karantina, Rachel juga menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak ia dapatkan, yaitu menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. Sementara itu banyak pihak menyayangkan kasus hukum terhadap Rachel Fenya seolah lambat. Sebuah petisi di situs change.org yang meminta agar proses hukum untuk ibu 2 anak itu pun muncul. Sorotan tentang mafia karantina juga muncul dari epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman yang menilai mafia karantina berpotensi memberikan dampak besar bagi penularan COVID-19. Kan orangnya yang sedang menjalani karantina, pada orang lapis keduanya pun atau ketiganya itu tetap akan bisa menimbulkan dampak perburukan situasi pandemi di wilayah. Nah, itulah bahaya dari pengabaian atau pelonggaran atau penyalahgunaan wewenang sehingga lolosnya orang yang sedang dikarantina. Itu sebabnya kenapa undang-undang karantina kesehatan itu juga punya konsekuensi hukum pidana ya. Ini pasal 9 kurang lebih itu disebutkan sampai denda sampai 100 juta atau pidana lainnya. Nah, ini yang tentu menjadi catatan serius. Sebelumnya polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan untuk Rachel Fenya dan akan melakukan pemeriksaan pada Kamis besok. Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas. Ini sebagai jawaban dalam weekend kemarin banyak yang bertanya kepada saya. Kami akan mengusut tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat di dalam mafia karantina. Penindakan dengan sanksi tegas diperlukan agar tak ada lagi pelanggaran dalam proses karantina. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, publik geram dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan selebgram Rachel Fenya. Mafia karantina disebut berperan dalam pengabaian kewajiban karantina Rachel Fenya. Namun mengapa kepolisian terkesan lamban dalam mengusut kasus ini? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami ada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan dan Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting. Dr. Alex dan juga Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Ega. Selamat malam, Pak Ginting. Ya. Salam sehat Kang Asep dan juga Dr. Alex. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, ini kan sudah lebih dari sepekan bahkan kasus ini terungkap. Tapi kenapa kemudian polisi terkesan lamban ya dalam melakukan pengusutan kasus ini, Kang Asep? Ya, yang pertama memang soal ajas sistem peradilan itu kan sederhana, mudah, dia ringan. Artinya ada percepatan perkara. Soal terlambat itu memang pasti pertanyaan publik dan pertanyaan kita semua kan. Seharusnya kan belajar dari perkara-perkara sebelumnya, ya tidak hanya nyangkut telegram yang sekarang kan, dulu juga ada kejadian-kejadiannya, setidaknya juga menyangkut warga negara Indonesia atau warga negara asing yang lolos kan. Nah, sekarang penanganannya harusnya ada percepatan. Nah, ketika ada keterlambatan dan merupakan pertanyaan publik, saya kira penyidik harus menjawab atau tim penyelesaian bagaimana pelanggaran terhadap undang-undang kekarantinaan kesehatan maupun penyakit wabah menular yang harus diselesaikan. Karena ini harus ada efek jerak. Kalau tidak ada percepatan nanti akan diulang-ulang lagi. Ini kan tidak kejadian sekali 2 kali kan. Sebelumnya juga ada kejadian. Kang Asep, ini kan buktinya sudah terang benderang. Rachel Fenya juga sudah meminta maaf. Oknum TNI-nya juga sudah dikenakan sanksi. Bukankah ini sebetulnya harusnya penanganan kasusnya mudah begitu? Ya seharusnya ya mudah, itu kan hanya memang karena ancamannya ringan 1 tahun, jadi nggak bisa ditahan. Tapi kan walaupun dia ada ditahan, seharusnya penyidik kan memprosesnya, baru mau memproses baru esok kan Kamis. Seharusnya ketika dia
keluar ya dengan berbagai macam alasan atau bantuan oknum tertentu sehingga dia keluar dari karantinaan, harus cepat dong. Karena kan tidak sekali-sekali kita katakan tidak sekali kejadian ini, pernah ada kejadian sebelumnya pernah ditangani lebih dari 1 orang kan. Baik, Dr. Alex, kasus ini untuk kemudian mendorong pengusutan kasus hukum kepada Rachel Fenya ini prioritas tidak sih untuk Satgas COVID-19? Ya, jadi yang penting sebenarnya kepada masyarakat adalah bagaimana memahami prosedur karantina dan sanksi bagi pelanggar di masa pandemi. Dan tentunya dalam hal ini pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang karantina kesehatan. Di mana ini sudah diatur di dalam keputusan Ketua Satgas COVID-19 nomor 14 tentang pintu masuk, entry point, tempat karantina, kewajiban pemeriksaan PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional. Dan kemudian juga diatur di Surat Edaran nomor 20 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi. Jadi sebenarnya ini yang harus dipahami oleh seluruh pihak, termasuk pelaku perjalanan, termasuk juga mereka yang bertugas di bandara, dan termasuk juga semua sistem yang terkait dengan pelaksanaan karantina tersebut. Yang pasti kita masih dalam situasi pandemi, dalam PPKM yang levelnya masih kita pertahankan menuju level 1. Oleh karena itu sebenarnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan kenapa kesannya melambat? Sebenarnya bukan melambat, karena Kogasgab juga sudah meresponsnya. Demikian juga dari kepolisian. Tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat secara jernih dalam sistem yang sudah dibangun, checkpoint yang sudah disusun, Dr. ini Alex, bisa kita lihat kami khawatir bahwa publik akan kemudian meniru apa yang dilakukan oleh selebgram Rachel Fenya ini apabila kemudian pengusutan kasus secara hukumnya tidak dilakukan secara cepat. Nah, ini action yang kemudian dilakukan oleh Satgas COVID-19 untuk mendorong kasus ini segera diusut itu seperti apa, Pak Alex? Jadi semua proses ini tentu berdampak kepada proses hukum. Jadi kalau proses hukum tentu aparat hukumlah yang bekerja untuk melihat temuan-temuan yang ada. Dan temuan itu tentu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini di atas opini ataupun opini di atas fakta. Dan kemudian juga bahwa di dalam proses ini yang sedang berproses ini sekaligus juga untuk mengevaluasi prosedur kedatangan penumpang dari luar negeri itu bagaimana. Sebenarnya ini sudah berkali-kali disempurnakan melalui checkpoint 1 sampai checkpoint 9 agar mereka ini bisa dilayani dengan baik, dengan cepat dan tidak terjadi celah. Baik, terakhir ke Kang Asep, apakah kemudian kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut adanya mafia karantina di sana? Ya, keterlibatan orang-orang penyelenggara kekarantinaan, petugas, itu kan ada tadi 9 checkpoint, tahapan-tahapan kan harusnya tidak lepas kan, kenapa bisa lepas, bisa keluar, ya dari mulai pendataan kemudian sampai dia ke akomodasi, ya kenapa bisa berbeda dengan checkpoint. Nah artinya apa? Ada keterlibatan pihak-pihak oknum tertentu yang harus diusut. Ini kan kita bicara fakta ini kan sudah sangat sederhana sekali. Kalau ini tidak diusut, saya kira efek jerah nggak ada, dan ini akan diulang. Selamanya selalu akan bicara oknum, bicara selalu ada kesalahan, ada bicara permintaan maaf. Ini fakta yang harus cepat diungkap. Kalau nggak diungkap, sebenarnya nggak akan selesai lagi. Apalagi yang bersangkutan kan 2 kali perjalanan keluar lagi. Oke, kita harap semoga kemudian publik tidak meniru apa yang dilakukan oleh selebgram Rachel Fenya. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Dr. Alex telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.